Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid Al-Muyassar, dan kita sekarang masuk di pembahasan aqsamul mahabbah, jenis-jenis kecintaan. Ya. Saya yang baca. Insyaallah Ustaz. Ya. Bismillah. Aqsamul mahabbati, jenis-jenis atau pembagian cinta. Tanqasimul mahabbatu ila arba'ati aqsamin. Kecintaan atau cinta dibagi menjadi 4 bagian. Al-awwal ibadatun, kecintaan yang merupakan ibadah. Wahia hubbullahi, yaitu mencintai Allah. Wa hubbu ma yuhibbuhullahu, dan yang kedua mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat. Surat Al-Baqarah ayat 165. Asani syirkun, kecintaan yang merupakan kesyirikan. Wahia hubbu ghairillahi ma'adzulli wa ta'zimi lihadzal mahbubi bima la yaliku illa billah, yaitu kecintaan terhadap selain Allah yang disertai dengan penghinaan diri dan pengagungan terhadap yang dicintai dengan hal-hal atau perkara-perkara yang tidak layak kecuali hanya diserahkan kepada Allah semata. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. As-salis, yang ketiga, maksiyatun, kecintaan yang berupa kemaksiatan. Wahia kahubbil ma'asi wal bid'i wal muharrimat, yaitu kecintaan terhadap kemaksiatan, kebid'ahan, dan perkara-perkara yang diharamkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai tersebarnya kefasihan atau kekejian di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Surat An-Nur ayat 19. Ar-Rabi', yang keempat, mahabbatu tabi'iyah, kecintaan tabi'i atau fitrah, ya Ustaz. Iya. Hubbil auladi wal ahli wan nafsi wa ghairi dzalik wa hiya jaizatun. Seperti kecintaan terhadap anak-anak, keluarga, terhadap diri sendiri dan yang selainnya, dan perkara ini dibolehkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Surat Ali Imran ayat ke-14. Ya. Telah dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang banyak dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik.
Kita masih membahas tentang ibadah, ya. Dan di antara cakupan ibadah adalah ibadah qalbiyah, ibadah dengan hati. Ibadah dengan hati di antaranya adalah rasa cinta. Rasa cinta ini rasa yang Allah berikan, ya. Allah memberikan kepada setiap orang untuk mencintai perkara yang lain. Dan kecintaan ini tidak sempit maknanya, seperti dipahami oleh sebagian orang. Kecintaan ini sempit maknanya. Cinta diartikan sebatas yang sifatnya muamalah, cinta kepada lawan jenis misalnya. Ternyata kecintaan itu kalau kita lihat dari sudut agama, bahkan ada yang bisa menjadikan kita mendapatkan pahala karenanya. Tapi kecintaan ini selain muncul dari hati, terucap oleh lisan, tapi harus adanya pembuktian. Ini yang paling penting. Yang paling penting, kecintaan itu ada pembuktian. Ya, kita mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, tapi tidak dibuktikan dengan sesuatu yang Allah inginkan, maka pengakuan tersebut tidak sah. Dan percuma kalau kita hanya mengaku. Yang paling penting itu diakui. Ya. Baik, maka kita lihat kecintaan itu terbagi menjadi 4. Ya. Pertama, ibadah. Bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, berarti dapat pahala gitu. Ya, dapat pahala. Apa yang bernilai ibadah? Pertama, mencintai Allah. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencintai Allah? Cara mencintai Allah adalah dengan kita yang pertama kali mengenal Allah tentunya. Melalui asma dan sifatnya. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui dalil, bukan seperti sebagian orang mengenal Allah melalui cara-cara yang tidak diinginkan. Kenali Allah, kenali kebaikan-kebaikan Allah. Kita saja di dalam kehidupan ini, ya, kita ada simpati kepada orang lain, ya. Kemudian sering menyebut namanya, hati terpaut terhadapnya. Kalau orang itu baik sama kita, memberikan kepada kita sesuatu, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, kemudian Allah memberikan nyawa, memberikan banyak nikmat kepada kita. Jadi mencintai Allah, agar kita mencintai Allah, kita ingat, kenali Allah, ingat nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Ya. Kemudian syukuri nikmat-nikmatnya, besar pun kecil. Makanya dicontohkan oleh para nabi, syakiran li an'umi. Para nabi itu, Nabi Ibrahim terkhusus, bersyukur kepada an'um. An'um itu nikmat, ya, tapi nikmat yang sedikit. Maksudnya yang sedikit saja disyukuri, apalagi yang banyak.
Ya, itu mencintai Allah. Kita ingat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak bisa kita hitung. Maka ekspresikan kecintaan itu dengan apa? Dengan kita ibadah, melaksanakan perintah, kemudian menjauhkan hal-hal yang Allah benci. Tidak ingin kita Allah kecewa kepada diri kita. Ya. Kemudian buktikan kita hati terpaut dengannya sehingga lisan mudah berzikir kepadanya, membaca kalamnya, berdoa, melakukan ibadah. Nah, itu mencintai Allah. Menjauhi hal-hal yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Ya. Kemudian di antara pembuktian mencintai Allah, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dalilnya ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika engkau mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek kehidupan kita. Kemudian tidak mendahulukan perkara yang lain, mengalahkan perintah Allah. Ini kecintaan. Ya. Takut kalau kita kehilangan Allah. Kalau kita kehilangan selain Allah, bisa kita cari ganti. Tapi kalau Allah meninggalkan kita, siapa lagi yang bisa menjaga kita, menolong kita? Jadi mencintai Allah karena Allah banyak memberikan nikmat. Mencintai Allah dengan melaksanakan yang Allah inginkan. Kemudian mengingatnya. Ya. Bab ini luas kalau kita lihat terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma mengaku. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengaku anak kesayangan Allah. Lalu dibantah. Kalau demikian, tapi kenapa kalian diazab oleh Allah? Berarti kalian membuat hal yang menyebabkan Allah murka kepada kalian. Sehingga kalian diazab. Berarti bohong pengakuan kalian. Karena nggak mungkin orang yang mencinta mengazab orang yang dicintai. Tidak mungkin. Ya? Tidak mungkin. Baik. Dan kalau kita lihat luasnya rahmat Allah itu ketika di dunia, ya, Allah tidak pandang bulu. Semua diberi nikmat secara umum. Orang kafir, orang beriman, yang rajin ibadah, yang bermaksiat, diberi nikmat. Masa kita tidak mencintai Allah? Allah sudah segitu baiknya sama kita. Ya. Bahkan Allah tuh lebih sayang kepada kita daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Kemudian mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah, yang paling pertama adalah iman. Ya. Allah mencintai keimanan. Allah mencintai amal soleh dengan berbagai macam bentuknya. Lalu Allah mencintai amalan-amalan khusus yang Allah puji di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jenisnya banyak. Kalau kita mendapati innallaha yuhibbu. Nah, sesungguhnya Allah mencintai misalkan muhsinin, muttaqin, ya, atau innallaha ma'a, innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, amalan-amalan yang disebutkan setelah yuhibbu, nah itu berarti sesuatu yang Allah cintai. Maka kita lakukan semampu kita. Misalnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kita taubat kepada Allah. Rajin, sering taubat kepada Allah. Allah senang seorang hamba itu taubat melebihi seorang hamba yang
kehilangan tunggangannya dan dia kembali. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Banyak di Al-Quran Allah senang kepada orang bertakwa. Allah senang kepada orang yang berjuang dan lain sebagainya. Jadi mencintai yang Allah cintai berupa amal soleh. Dan cara mudahnya tadi, innallaha yuhibbu misalnya. Dilihat setelah ini amalan apa. Ya. Dan ada amalan soleh yang mudah mendatangkan kecintaan Allah, tapi dianggap sepele. Seperti membaca Al-Quran, bersiwak. Ya. Itu bersiwak, itu hal rutinitas, perkara mubah. Tapi ternyata itu mengundang kecintaan Allah. Baik, jadi bernilai ibadah. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikannya. Kemudian mencintai apa-apa yang Allah cintai berupa ketaatan. Ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman lebih-lebih kecintaannya kepada Allah. Ya, betul hati kita nanti ada juga cinta tabii namanya, cara naluri. Tapi porsinya, nah ini yang harus kita bisa. Ya. Porsinya harus tidak mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Nanti pembuktiannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita dihadapkan dengan dua pilihan. Yang satu amal soleh, yang satu perkara dunia. Kalau kita mencintai Allah, kita akan mendahulukan apa-apa yang Allah cintai. Ya. Di dalam Al-Quran nanti ada, kita lihat ayatnya. Yang kedua, kecintaan tapi malah dinilai sebagai sebuah penyekutuan, kesyirikan. Ini tentu yang harus kita jauhi. Karena ternyata kesyirikan itu bentuknya banyak. Tidak sekedar sujud meminta kepada selain Allah saja. Ada juga yang di dalam hati. Salah satunya kecintaan. Kecintaan yang syirik. Bagaimana kecintaan yang syirik itu? Yaitu mencintai selain Allah. Apapun bentuknya. Baik itu patung atau sembahan-sembahan yang lain. Disertai dengan kehinaan. Penghinaan. Dia merendahkan diri. Mengagungkan kepada yang dia cintai. Dengan sesuatu yang tidak layak. Kecuali hal tersebut dipersembahkan kepada Allah. Misalnya dengan sujud, dengan mempersembahkan korban, ya, itu kesyirikan. Kan biasanya orang yang mengaku cinta itu diminta bukti. Dan biasanya orang yang mencintai itu diminta bukti apapun dia akan kabulkan demi yang dicintai. Ya, kita saja ya, kecintaan tabii seperti itu. Hati terikat, terpaut, apapun yang diminta dikabulkan demi yang dicintainya. Ya. Nah ini kalau hal itu terjadi kepada selain Allah, maka ini disebut syirik. Ya, disebut syirik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbuhunahum kahubbillah." Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan, patung dan sebagainya. Lalu manusia ini mencintai tandingan tersebut seperti kecintaan mereka terhadap Allah. Di sini menunjukkan ya kesyirikan karena mereka kepada Allah cinta, kepada selain Allah juga cinta. Ini bahayanya. Apalagi kalau kepada Allah tidak cinta, hanya mencintai selain Allah itu. Ini kekufuran. Kepada Allah cinta, kepada selain Allah cinta. Sudah tidak boleh. Apalagi mencintai selain Allah dan tidak mencintai Allah sebenarnya. Baik. Yang ketiga maksiat. Yaitu mencintai cinta terhadap kemaksiatan, kebid'ahan, dan hal-hal yang diharamkan. Ada memang manusia yang mencintai, ya, suka melakukan ini. Dalilnya, sesungguhnya orang-orang yang cinta tersebarnya keburukan di tengah-tengah orang beriman. Mereka akan diazab dengan azab pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ada memang tipe-tipe manusia itu yang senangnya tuh hal-hal yang buruk gitu. Nah, ini berbahaya ya. Tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut diberikan pemahaman dalam agama, mencintai hal-hal yang positif. Sebaliknya, berarti kalau seorang itu tidak diberikan paham agama, mencintai hal-hal yang jelek, itu menunjukkan Allah tidak ingin kebaikan bagi orang itu. Ya, betul, hawa nafsu kita terkadang yang mendorong ketika melihat perbuatan yang buruk, terdorong ingin melakukan. Tapi kalau kita orang beriman ya kita paham, wah itu tidak boleh. Tapi beda dengan orang yang tidak punya iman, yang justru suka akan hal ini. Ya. Kita bisa saksikan di tengah-tengah kita, kerabat, tetangga, atau masyarakat secara umum, ada yang kontra terhadap kebaikan dan pro terhadap keburukan. Itu ada. Ya. Bahkan menghalang-halangi dari kebaikan. Nggak suka gitu. Lihat ketaatan tuh nggak suka. Nah ini hatinya bermaksiat. Jadi nggak suka terhadap kebaikan, itu perbuatan yang tidak baik. Suka kepada keburukan, itu sama perbuatan tidak baik. Pastinya seorang beriman itu suka terhadap kebaikan, membenci keburukan. Bukan sebaliknya. Kebaikan dia benci, keburukan dia sukai. Nah ini keimanannya dipertanyakan orang seperti ini. Keislamannya dipertanyakan. Karena bahaya kalau hal ini ada pada diri seorang yang pemuka, tokoh di masyarakat. Dia akan menjadi sebab keburukan di tempat itu. Ya. Kalau misalnya pemimpin atau ada seseorang yang nggak suka terhadap kebaikan. Ada orang yang nggak suka kalau orang itu rajin ke masjid, masjid ramai, nggak suka. Nggak suka kalau agama Allah diajarkan di tengah-tengah masyarakat, nggak suka. Tapi kalau kemaksiatan, adanya judi, permainan, hiburan, wah itu paling terdepan. Nah ini hati-hati.
Baik. Lalu ada kecintaan yang tabiiyah, yang sifatnya naluri, yang sifatnya memang ada. Seperti kita mencintai anak, keluarga, mencintai diri kita, ya. Kita nggak mau hal-hal yang buruk menimpa diri kita, menimpa keluarga kita. Nah, itu kecintaan yang tabii. Mencintai pasangan, ya. Dengan catatan tidak boleh melebihi kadarnya dari kecintaan kepada Allah atau menghalangi ketaatan kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kalian dan harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Misalnya orang sibuk bekerja dengan dalih demi anak istri, sehingga dia tidak peduli pekerjaannya halal atau haram. Kemudian kewajiban dia terhadap sholat, dia terlantarkan. Nah, ini mendahulukan kecintaan kepada makhluk daripada kepada Allah. Ini nggak boleh. Ya. Jadi mencintai keluarga, teman, misalnya guru. Nah, itu hal-hal yang tabiat. Ya. Tapi jangan melebihi dari kadar kecintaan kepada Allah. Baik, di sini dikatakan dijadikan indah di pandangan manusia, ya, kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan. Seperti wanita, maksudnya pasangan, ya, anak-anak, kemudian barang-barang berharga seperti emas, perak. Coba seorang mencintai emas, misalkan, suka terhadap emas. Emas di sini ya emas, ya, bukan emas-emas, tapi emas, ya, perhiasan. Kalau kita pikir, ya, perhiasan itu ini zatnya kita berpikir. Misalnya di hadapan kita ada emas, ya, ada emas batangan misalkan atau perhiasan 1 kilo. Wah, itu kan banyak sekali. Coba kalau kita pikir, ya, nggak bisa dimakan, ya, kecuali ditukarkan dulu jadi uang. Nggak bisa dimakan gitu loh. Kemudian tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi memang hati kita dijadikan cinta gitu, terhadap hal itu. Itu naluri namanya. Perhiasan itu apalagi sudah berbentuk, ya, jadi gelang, jadi kalung. Ini mah yang batangan aja bisa. Kan zat nama tidak bisa dipakai apa-apa, tidak bisa dimakan. Hanya bisa dilihat doang. Tapi kenapa suka? Nah, itulah kecintaan namanya. Banyak orang ingin memilikinya dan tidak mau kehilangan. Itu tanda-tanda kecintaan itu seperti itu. Ingin memiliki, tidak mau kehilangan. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan kuda yang ditandai, maksudnya kendaraan mewah. Kemudian eh, peternakan dan perkebunan sawah. Tapi ingat, kata Allah, itulah kesenangan dunia. Jadi dunia itu kesenangannya seputaran ini. Coba lihat kita kehidupannya. Kehidupan itu inilah yang dijadikan berbangga. Ya, barang-barang mewah, mobil, rumah, tanah, perhiasan, itu dijadikan ukuran sosial. Ya, ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang paling baik, maksudnya di surga. Nggak ada apa-apanya dibandingin dunia. Dan jangan sampai kita karena ingin mengejar hal-hal ini, melakukan hal-hal yang diharamkan. Bukan berarti misalkan kan boleh cinta terhadap itu. Lalu kita eh, dalam meraihnya, misalnya tidak peduli halal.
Nah, itu berarti dia mendahulukan kecintaan terhadap perkara dunia daripada Allah. Dan tercela ya, orang mencintai harta secara berlebihan. Banyak celaan. Misalkan, kita hafal ayatnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap harta kecintaannya sangat-sangat. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta kepada harta itu sangat cinta sekali. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalian itu rakus. Ini sifat manusia, sifat buruk manusia, sifat jelek yang harus kita kendalikan. Rakus, ambisius, dan kalau sudah didapat, pelitnya, bakhilnya minta ampun. Nah, ini berarti mendahulukan kecintaan terhadap dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau orang yang mencintai Allah, dia punya harta. Allah cinta orang-orang yang bersedekah. Maka dia pakai harta itu untuk bersedekah, untuk infak. Bukan dia punya harta, nah, dia puaskan keinginan-keinginan. Jadi kalau infak 1 M, wah kerasa besar sekali. Tapi misalnya beli mobil puluhan M, cetek. Nah ini kalau kita ingin tahu ya, kita ini besar nggak cinta kita kepada Allah, pengorbanannya lihat aja. Kalau kita punya uang, punya harta, kita belanjakan untuk Allah dan untuk kepentingan pribadi, terus jiwa kita lebih ringan kalau untuk Allah, untuk membantu orang, untuk dakwah. Nah, itu kecintaan terhadap hartanya sudah benar. Memposisikan harta itu betul-betul untuk membahagiakan kita di akhirat. Allah nggak butuh harta kita, tapi kita simpan agar kita bahagia di akhirat. Betul, ini harta saya kan terserah saya. Jadi harta itu bisa kita pakai untuk membahagiakan kita di dunia atau di akhirat. Kalau kita pakai untuk bahagia kita di dunia, belum tentu di akhirat dapat. Tapi kalau kita pakai untuk membahagiakan kita di akhirat, Allah akan beri kebahagiaan dunia yang tidak bisa ternilai dengan apapun. Jadi itulah kecintaan yang bernilai ibadah, syirik, maksiat, ada yang tobi. Bahkan kecintaan tobi ini bisa bernilai ibadah. Cinta kepada anak, misalkan kita didik ya dengan pendidikan agama yang benar, keluarga kita didik. Nah, ini bisa bernilai ibadah juga. Baik. Selanjutnya. Al-khawfu, rasa takut. Ta'rifuhu, definisinya. Huwa infi'alu yahsulu bitawaqi'in ma fihi halakun au dorurun au adha. Yaitu perasaan akan terjadinya perkara yang ditakuti, yaitu kebinasaan atau sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang menyakitkan. Anwa'ul khawfi, jenis-jenis rasa takut. Al-awwal syirkun akbaru, yang pertama merupakan kesyirikan yang besar. Wa huwa khawfus sirri, yaitu rasa takut yang tersembunyi. Ayya khafu ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu rasa takut kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah. Waddalilu qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran ayat 175. Dan janganlah kalian takut terhadap mereka dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. As-sani muharramun. Yang kedua, rasa takut yang diharamkan.
wa huwa ayyutraka wajiban au yartakiba muharraman khaufan minan nas, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan karena takut kepada manusia. Wa dalilu qauluhu ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawun, dan janganlah kalian takut kepada manusia, akan tetapi takutlah kepadaku. Surat Al-Maidah ayat 44. Ats-tsalis jaizun. Yang ketiga, rasa takut yang dibolehkan. Wa huwal khawfu tabi'i kal khawfi minal asadi wal aduwi wasultanil jairi wan nahwihi. Yaitu rasa takut yang tabi'i, yang naluri, seperti rasa takut kepada singa, kepada musuh, kepada penguasa yang jahat, dan sejenisnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab, dan Musa merasa takut berada di dalam kota sambil menunggu terhadap apa yang telah ia perbuat. Ar-rabi' ibadatun, rasa takut yang bernilai ibadah. Wa huwal khawfu minallahi wahdahu la syarika lahu, yaitu rasa takut terhadap Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Surat Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, baginya 2 surga. Na'ul khafi minallah, rasa takut, jenis-jenis rasa takut terhadap Allah, nau'an, ada 2. Al-awwal mahmudun, yang terpuji, yaitu wa huwa alladhi yahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi fayahmiluka 'ala adzal wajibat wa tarkal muharrimat, yaitu rasa takut yang memalingkan antaramu dengan bermaksiat kepada Allah, sehingga hal itu membawamu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Asani ghairu mahmudin, yang kedua, rasa takut yang tercela. Wa huwa alladhi yahmilul 'abdu 'alal ya'si wal qanuti min rahmatillah, yaitu rasa takut yang membawa seorang hamba kepada rasa keputusasaan dari rahmat Allah. Baik. Kemudian ini rasa takut ya. Rasa takut itu definisinya khawatir yang timbul dalam jiwa kita, khawatir terhadap sesuatu yang membinasakan, membahayakan, atau menyakitkan. Itu takut. Dan itu ada. Bahkan Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Salah satu ujian yang pasti kita mengalami dalam kehidupan ini rasa takut. Ada rasa takut. Ya. Ada rasa takut. Mengalami hal yang membinasakan, merusak, menyakitkan. Itu ada dalam jiwa kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakut-nakuti dengan azab agar kita mau taat. Dan biasanya rasa takut ini yang terpuji ya, akan menumbuhkan rasa tunduk. Makanya dijadikan cinta, kemudian khauf itu rukun ibadah. Karena orang kalau tidak ada rasa takut, dia nggak mungkin tunduk dalam kehidupan saja. Ya. Kenapa? Bawahan misalkan prajurit sangat manut sekali kepada jenderal, kepada atasan, karena dia takut dipecat, takut dihukum dan sebagainya. Sehingga diperintah apapun rela, nggak ada protes sedikit. Itu di dalam perkara dunia. Begitupun dalam perkara terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar rasa takutnya, maka kita akan mudah melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Akan mudah. Apapun yang Allah ingin, kita manut. Tidak ada protes, tidak ada. Baik. Nah, rasa takut ini macam-macam. Pertama, syirik.
yaitu rasa takut yang tersembunyi. Dia takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah. Misalkan kita takut tidak diberikan rizki, ya, takut tidak atau takut ada pihak lain yang membahayakan kita, takut makhluk goib misalnya, ya, akan memberikan madarat kepada kita, takut misalkan kalau kita tidak sedekah gunung, sedekah laut, dewa atau dedemit yang ada di sana menggagalkan panen atau menimpakan mara bahaya, atau takut kualat misalkan. Itu kualat itu entah bahasa apa ya. Karena manusia itu lebih takut dengan kualat katanya. Hati-hati kamu. Tapi ketika disebutkan, kamu jangan seperti ini, Allah murka. Ini azab. Biasa aja. Tapi dengan kata kualat, oh itu luar biasa pengaruhnya. Nah itu takut yang syirik. Ya. Padahal ingat, tidak ada yang mengatur alam raya ini, kejadian menimpa kita, kecuali Allah Subhanahu. Tidak ada pihak lain menimpakan bahaya. Seandainya manusia berkumpul seluruhnya untuk membahayakan kita, tidak akan terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dalilnya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Jika kalian benar orang yang beriman. Seperti takut kepada hantu, itu nggak boleh. Hantu atau takut dia hantu yang bisa membahayakan kita. Tapi jangan juga menantang jin, ya itu. Jangan juga menantang. Bahkan kita diperintahkan untuk berdoa agar mereka tidak mengganggu kita, tidak menampakkan diri kepada kita. Ya. Tapi ada orang yang takutnya berlebihan. Makanya orang yang sudah belajar tauhid, ya, dia tidak akan takut terhadap hal-hal seperti itu. Tapi tidak nantang juga. Ya. Baik. Selanjutnya takut yang diharamkan. Takut oleh manusia. Sehingga dia meninggalkan kewajiban dan melakukan dosa. Misalkan diancam sehingga dia tidak melaksanakan ibadah dan melakukan pengharaman, mau berbuat dosa. Takutnya dia kepada ancaman itu takut yang tidak boleh. Baik. Dalilnya, janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu. Kalau kita dikasih pilihan, kamu misalkan contoh seperti orang yang masuk neraka karena takut mati kalau tidak mempersembahkan korban untuk berhala. Dia takut kan, takut dibunuh. Akhirnya dia berbuat syirik dengan mempersembahkan korban untuk berhala walaupun seekor lalat. Tapi dengan sebab itu dia masuk neraka. Itu takut kepada manusia. Sebabnya karena itu. Baik, kemudian ada rasa takut yang boleh, yang tidak mengapa, yaitu takut tabi'i, naluri. Naluri kita ada rasa takut. Seperti takut dari binatang buas, singa, dan selainnya yang membahayakan. Ular berbisa, kan, ya. Atau fobia terhadap makhluk. Ada kan orang fobia terhadap
kecoa, fobia terhadap katak, terhadap tikus, terhadap hal-hal yang sebetulnya tidak membahayakan, cuman jijik. Nah, itu tobi, ya. Itu takut tobi. Takut terhadap musuh, nah, itu tobi. Kemudian takut terhadap penguasa yang jahat. Tapi ketakutan kita jangan sampai seperti yang di atas. Kita jadi tidak mau melaksanakan kewajiban dan malah melakukan maksiat. Kalau takutnya sebatas eh, khawatir gitu ya, nah itu nggak masalah. Tobi, misalkan ada musuh yang menyerang, kita takut, takut terkena mara bahaya. Tapi kita tetap harus waktu azan ya sholat, waktu puasa ya puasa. Jangan kemudian, wah itu ada musuh menyerang, kemudian gugur kewajiban sholat. Enggak. Ya. Jadi ini rasa takut yang diperbolehkan. Dalilnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika apa namanya ada orang yang berselisih, terus salah satu oleh Nabi Musa dibela, dipukul langsung mati orang itu. Ramai di kota itu. Nabi Musa tak khawatir. Khawatir. Nah, ini kekhawatiran yang wajar. Kemudian bahkan rasa takut itu ada yang bernilai ibadah. Nah ini nih. Yaitu takut kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Bahkan disebutkan bagi orang yang takut kepada makomnya Allah, kedudukan Allah. Takut ketika kita nanti berdiri di hadapan Allah, mendapatkan dua surga. Mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Takut kepada Allah, maksudnya takut kalau kita melanggar, diazab. Dan itu diantara ajaran yang para nabi dan para rasul sampaikan ke umatnya. Nadhiro, mengancam dengan azab. Kemudian ini akhofu, aku takut, kata para nabi itu, kalau kalian maksiat, Allah mengazab kalian. Itu ada para nabi seperti itu. Ya. Jadi takut terhadap azab Allah. Takut terhadap kemurkaan. Dan ini tidak mengurangi keikhlasan. Ada sebagian yang, kamu ibadah tuh jangan takut azab katanya. Itu seperti eh, budak yang takut, yang dia seperti pembantu yang takut karena oleh majikan. Terus maksudnya apa kita takut kepada Allah? Justru takut kepada Allah itu karena kita tahu Allah itu syadidul iqab, syadidul azab, keras siksaannya. Sehingga kita jangan sampai diazab. Kan azab itu salah satu yang membinasakan. Rasa takut itu kita nggak ingin jatuh ke dalam kebinasaan itu. Ya. Nah, rasa takut kepada Allah ini ada dua macam. Yang pertama ada yang terpuji, mud, terpuji. Bagaimana bentuknya yang terpuji ini? Yang terpuji itu yang eh, menghalangi antara kita dan maksiat kepada Allah. Jadi ketika maksiat ada di hadapan kita, muncul rasa takut. Saya kalau melakukan ini nanti Allah marah. Sehingga tidak jadi maksiatnya. Terus apa? Dia menyebabkan dia melakukan kewajiban dan meninggalkan maksiat itu. Ya. Takut membuat Allah murka. Kalau dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Sehingga misalnya sholat. Kenapa kamu sholat? Ya ini kewajiban. Dan kalau saya tidak sholat, nanti saya diazab. Nah, dia melaksanakan sholat itu motivasinya karena bakti bentuk ibadah kepada Allah juga takut kalau meninggalkan takut diazab. Rasa takut ini terpuji. Bukan
Kenapa kamu sholat? Ya kalau nggak sholat nanti saya dinilai buruk oleh manusia. Nah, bukan itu. Atau nanti kalau saya rajin sholat, atasan saya senang sama saya. Nah, bukan itu. Jadi rasa takut yang terpuji itu kalau menyebabkan dia terhalang dari maksiat. Sehingga dia eh, apa namanya melakukan kewajiban dan meninggalkan maksiat itu. Dan ini Nabi SAW berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya. Ya Allah, bagilah, berikan kami rasa takut. Yang mana rasa takut itu menghalangi kami dan maksiat. Ya. Itu doa kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rasa takut itu yang tidak terpuji, yaitu yang menyebabkan seorang hamba putus asa dari rahmat Allah. Saya mah udah terlalu banyak dosa, saya mah nggak pantas. Akhirnya dia cuma ngomong gitu aja doang. Padahal Allah itu pengampun. Betul Allah itu keras siksaan, tapi Allah itu maha pengampun. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ada orang yang nanggung hidupnya katanya. Saya nanggung udah kayak gini. Nah, itu tidak benar. Yang benar itu yang bisa menjadikan kita totalitas dalam melaksanakan kewajiban dan totalitas dalam meninggalkan keburukan. Karena kita takut kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, kita diadab, dihukum. Atau kalau kita melakukan pelanggaran, kita dihukum. Takut seperti itu. Seperti para penjahat ya, di dunia ini, kalau dia tidak takut dengan penegak hukum, ya udah, nggak ada yang bisa menghalangi. Apalagi sudah bersahabat dengan penegak hukum, nggak takut dia berbuat dosa apapun. Ini bahaya kalau seorang itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya tentang roja dan tawakal. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikitnya bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjadikan majelis kita ini sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat, keberkahan waktu di bulan-bulan terbaik, di waktu-waktu baik ini, di bulan yang penuh keberkahan ini juga dicatat sebagai amal soleh. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.